Simpelnya sih gini aja ya. Lu kalau misal diriin perusahaan atau suatu bisnis, kalau sales lu nggak jalan, ya percuma lu. Iya, jadi sales itu yang nggak boleh dan nggak boleh, masing-masing bisnis itu beda ya. Jadi akuntansi itu penting ya memang ya. Cuma sesuai dengan teorinya, akuntansi itu kan dibagi dua. Dia ada yang akuntansi berbasis kas dan ada yang akuntansi berbasis akrual. Jadi kita lebih aware, kita lebih waspada untuk mengantisipasi dengan itu ya. Apalagi bisnis yang trennya dia mulai naik ya. Nanti kan gue akan jelasin dari perspektif gue gitu. Saya sudah diam. Tapi apakah perlu misalnya gue nih sebagai gue pengen buka usaha gitu, apa gue masih butuh belajar atau tahu tentang ilmu-ilmu pembukuan kayak gitu? Kalau sebagai seorang pemilik usaha ya. Kalau lu baru buka, menurut gue sih harus. Kenapa? Karena lu kalau mau bikin sistem itu atau mau beli sistem itu mahal men, mahal banget. Oke. Kalau misalnya kita masih bicara UKM itu kalau nggak salah tuh pendapatan di bawah 200 juta ya kalau nggak salah. Oh, oke. Kalau nggak salah ya, koreksi kalau gue salah. Nah, sedangkan kalau misalnya pendapatannya baru segitu, gue rasa sih untuk membeli sistem yang seperti gue bilang tadi dari awal sampai akhir langsung jadi, itu nggak mencukupi. Yang ada lu bakalan minus usaha lu. Nggak ada untungnya. Karena tuh, emang bener sih sistem tuh sebuah aset. Cuma kalau lu misal baru mulai, itu tuh berat, men. Kalau mau beli sistem kayak gitu, itu mahal banget. Oke. Tapi kalau misalnya lu baru buka usaha UKM itu, ya at least lu tau lah garis besarnya itu pembukaan gimana gitu. Itu kalau menurut gue. Oke. Thank you. Berarti Boas, gue mau nanya ke lu nih, dari sisi HR, berarti lu setuju dong kalau apa pandangan lu tentang hiring accountants gitu dengan beli sistem akuntansi? Ya, maksudnya lebih pilih hire orang daripada sistem gitu ya? Iya, dari sudut pandang lu gimana? Ya tadi seperti Liling bilang, kalau bisnis kita atau usaha kita emang besar, gue sih lebih prefer pakai sistem ya. Atau malah gue lebih prefer pakai konsultan. Oh, oke. Jadi gue, ya kayak gue sama Liling pernah di satu kantor konsultan accounting, itu emang kebanyakan perusahaan-perusahaan yang baru berdiri dan mau fokusnya untuk sales dulu gitu loh. Dia serahin accountingnya sama konsultan accounting supaya waktu mereka sama pikiran mereka benar-benar fokus ke cari uang. Kita serahin pembukuan sama yang profesional gitu loh. Dan apa ya? Ya gitu lah. Itu berpengaruh berarti ya ke performance bisnis ya? Oh iya dong, artinya kan 100% waktu lo kan kebagi biasanya untuk jualan, untuk pembukuan, biaya tenaga kerja lo juga kebagi kan. Ada yang jualan, ada yang buku, ada yang admin. Yang mendingan kalau 2 tahun pertama mah kasih aja ke konsultan gitu loh. Tapi sekali lagi tergantung besar bisnis lo. Kalau pengeluaran lo pemasukan lo belum terlalu banyak, nggak cukup uang untuk konsultan atau beli sistem, which is kalau sistem biasanya pasti nggak akan cukup ya karena baru. Fokusnya pasti di marketing ataupun di sales, itu pasti fokusnya di situ dua. Kita masuk ke segmen yang ada sponsornya. Kebetulan di meeting ini tuh ada temen gua yang dia merupakan seorang CEO dan founder juga dari Kasumasa Consultant. Apa sih Kasumasa Consultant itu? Kerjanya apa aja gitu. Kita langsung ngobrol sama yang punya, namanya Bung Topan. Selamat malam Bung Topan. Malam. Nah Bung Topan nih, kan lu adalah seorang CEO dari Kasumasa Consultant. Dan malam ini kebetulan kita ngobrolnya lagi tentang sales dengan accounting. Gue pengen tahu nih dari pandangan lu, sebenarnya mana sih yang dibutuhin dari sebuah perusahaan itu? Apakah salesnya dulu
atau accounting-nya dulu? Monggo dijelaskan. Oke, thank you semuanya ya, udah hadir malam ini. Thank you, Om Bolang, untuk penjelasannya tadi juga, bantu-bantu semuanya. Oke, saya jelasin ya. Jadi gini, tadi kan teman-teman udah jelasin banyak hal ya, kayak tadi Ucok juga udah jelasin perihal sales, bagaimana sebagai para pengusaha mikro ya. Dan Bos juga udah jelasin juga fungsi-fungsi dari sales dan accounting tersebut gitu. Tapi gini, berdasarkan observasi kami dalam 2 sampai 3 tahun belakangan ini, memang kami temui bahwa banyak para pengusaha mikro, kecil dan menengah, mereka memang fokusnya mereka adalah di penjualan. Karena gini, itu adalah awal mereka untuk membangun bisnis mereka. Biasanya mereka memulai usaha mereka itu karena ada sesuatu yang dibutuhkan oleh teman mereka atau customer mereka, sehingga mereka memulai bisnis itu. Kayak contoh, saya punya klien, salah satunya adalah dia bisnisnya produk-produk pertanian kayak gula aren dan lain sebagainya. Awal mulanya itu dia jual kacang kenari. Nah, mungkin kalau kita tahu kacang kenari itu banyak ada di Indonesia Timur ya, kayak di Sulawesi, Maluku ataupun Papua. Nah, kacang kenari ini banyak orang nggak kenal gitu, khususnya di daerah barat. Sehingga tiba-tiba karena ada pesanan, dia mulai bisnis itu dengan jualan kacang kenari. Sekarang omsetnya dia itu sentuh sampai 15 M. Gitu. Dan itu cukup besar ya. Nah, bagaimana mereka mengelolanya dan lain sebagainya gini. Cuma problem utamanya adalah para pengusaha kecil, menengah dan mikro ini, mereka bermasalah dengan working capital mereka. Tadi kan Om Dalai juga ada jelasin tentang accounting ya. Nah, working capital mereka. Jadi mereka bermasalah struggling dengan working capital mereka. Nah, masalahnya adalah pada saat mereka fokus penjualan, mereka lupa ada elemen-elemen hal yang penting yang bisa membangun bisnis mereka kelihatan lebih cantik lagi gitu. Jadi gini, working capital itu biasanya mereka bermasalah tentang produksi mereka, bagaimana mereka bayar labor mereka, bagaimana mereka beli material mereka, bagaimana mereka ngurusin dan lain sebagainya. Nah, ini banyak yang bermasalah sehingga cash flow-nya mereka itu rata-rata seperti gali lubang tutup lubang. Nah, ini dia yang kita mesti ngelihat. Nah, sekarang masalahnya adalah bagaimana perusahaan-perusahaan ini, pengusaha-pengusaha ini bisa dapat dana short term loan untuk bisa mengakali working capital mereka. Nah, salah satunya adalah accounting. Karena berdasarkan pengalaman kita, saya punya teman-teman yang bekerja di investment ya, yang memberikan short term loan. Jadi ternyata pada saat kami masuk di dunia bisnis ini, ternyata banyak potensial kayak kita pernah dengar ada fintech. Ada lagi seperti investor yang mereka kasih pinjaman short term, tapi dia punya bunganya itu hanya admin fee 6% dan dibayar di awal. Sisanya mereka hanya bayar book value. Luar biasa kan? Nah, cuma problemnya adalah mereka punya syarat. Syaratnya adalah, salah satu syaratnya adalah perusahaan ini accountable, bisa dipercaya. Nah, banyak sekali UMKM tidak memenuhi syarat ini. Nah, kita tahu ya, tahun 2018 pernah dibuat research, ada total 56 juta UMKM di Indonesia. Dari 56 juta ini, majority mereka tidak established untuk accounting. Mungkin ya. I see, oke. Berarti kalau gitu bisa dibilang bahwa memang paling pertama yang harusnya diurusin juga, yang tidak kalah penting adalah akuntansinya ya, berarti ya. Ya, benar sekali. Bisa ngomongin dikit nggak sih tentang bisnis lu, Pan? Nah, kebetulan bisnis ini emang dimulai dari karena keterpaksaan ya. Saya banyak kerja di organisasi nirlaba, jadi banyak kerja sebagai relawan, dan di dalam pekerjaan saya ini saya melihat ada hal-hal yang mungkin jadi ada salah satu program besar di organisasi nirlaba itu livelihood. Nah, kalau di bisnis perusahaan profit kan lebih kepada pengembangan bisnis dan lain sebagainya. Nah, kalau di nirlaba itu livelihood. Nah, pada saat saya melihat selama hampir lebih dari belasan tahun untuk bekerja di nirlaba, saya melihat ada lubang kecil atau ada pecahan
yang kayaknya itu nggak digunakan, nggak dimanfaatkan. Dan saya melihat banyak pengusaha-pengusaha mikro, pengusaha-pengusaha kecil dan menengah, mereka meninggalkan hal ini. Nah, Kasumasa dibentuk untuk membantu para pengusaha-pengusaha, makanya segmen pasar kami itu lebih kepada usaha kecil, usaha mikro, kecil dan menengah. Alasannya adalah kami melihat bahwa ada banyak masalah dialami oleh para pengusaha kecil di Indonesia, dan kami siap melayani. Makanya Kasumasa itu kami ambil satu bahasa dari biak, artinya adalah terima kasih. Sehingga kami bersyukur kalau kami bisa melayani teman-teman, bisa bekerja bersama-sama dengan para pengusaha mikro, kecil dan menengah. Kami ingin mengucapkan terima kasih. Lalu kami punya tagline, kami adalah the analyst that you trust. Gitu. Kami analis yang bisa teman-teman percaya bahwa kami siap untuk membantu menganalisa, mengukur bagaimana kemampuan perusahaannya, dan sales itu tetap jalan, sangat bagus, tapi accounting tidak bisa dilupakan begitu saja. Oke, terima kasih banyak atas penjelasannya dan juga terima kasih banyak atas promosinya. Malam hari ini kita akan promosi dulu Kasumasa Consultant. Buat teman-teman yang mungkin masih merasa kebingungan bagaimana caranya mengatur keuangan, Kasumasa Consultant di Analyst You Can Trust itu bersedia membantu Anda. Silakan add aja di Instagram @kasumasakonsultan atau nanti ada di link deskripsi ya. Linknya ada di deskripsi, silakan dicari aja di situ. Sesi kali ini menurut gue kayaknya udah cukup aja, dan gue yakin kita semua udah tahu setelah kita menonton video ini, kita jadi lebih paham lagi mengenai bagaimana sales dan accounting itu berpengaruh kepada sebuah usaha. Thank you for listening, dan kita ketemu lagi di episode selanjutnya.